Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Masih semangat ya? Iyalah, masih jam 8 pagi ya. Oke. Jadi pekan lalu hari Jumat kita udah belajar mengenai ini ya, laporan laba Rutgrid dan laporan perubahan ekuitas. Hayo, ada yang belum nonton? Kalau belum nonton silahkan ditonton terlebih dahulu ya, karena jika tahapan ini kalian masih belum paham, takutnya tahapan selanjutnya juga kurang bisa paham juga seperti itu. Jadi kalau misalkan yang belum nonton silahkan nonton, yang belum paham silahkan ditanyakan seperti itu. Nah, ini kan kemarin kita belajar ini. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya yang merupakan tahap terakhir dari tahap pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ini ya yang Mbak sorot ini. Nah, ini adalah format tabel dari laporan posisi keuangan. Gak apa-apa ya, Mbak udah bikin duluan karena biar gak begitu lama durasinya. Jadi di tabel laporan posisi keuangan ini ada dua, ada aset dan ada kewajiban. Dan di aset ini ada aset lancar dan aset tetap. Di kewajiban ada utang lancar, utang jangka panjang, dan di bawahnya kita sertakan modal. Nah, untuk materi lengkapnya sudah Mbak tulis di PDF di Moodle. Silahkan dibaca-baca dan dipelajari supaya lebih paham ketika membaca ini. Nah, ini ada aset, ada kewajiban. Kita sebelumnya udah mempelajari ya aset itu apa, kewajiban itu apa, seperti itu. Nah, yang pertama kita punya dua aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, semua udah tahu ya aset lancar itu apa. Aset lancar itu aset atau harta kita yang lebih mudah diuangkan atau lebih mudah dipindahkan. Pokoknya harta yang gampang lah, kayak kas kan bisa dipindah-pindah ya dan bisa dicairin kapan aja. Terus kayak piutang, terus juga kayak perlengkapan. Nah, jangan salah membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Kalau perlengkapan itu nanti masuknya ke aset lancar, tapi kalau peralatan itu masuknya ke aset tetap. Kan kita bicara soal bengkel nih. Jadi kalau misalkan kita mikir peralatan bengkel, berarti peralatan ya kayak kompresnya, terus mesin-mesin yang buat pompa ban itu, terus ya kayak gitu-gitu, prosesor ya itunya, alat-alat beratnya seperti itu. Jadi dia masuknya ke aset tetap yang dia tuh rusaknya tuh lama gitu loh, punya jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, ini semua kita masukin berdasar dari kertas kerja ya, lagi-lagi kita berdasar dari kertas kerja. Makanya di samping ini Mbak udah siapin kertas kerjanya. Jadi ketika membuat laporan posisi keuangan ini bisa langsung lihat dari kertas kerja. Nah, adik-adik sebelum kita mulai silakan kalian buka dulu tugasnya biar kita kerjakan bersama. Jadi Mbak kerjakan soal ini, kalian kerjakan tugas kalian, seperti itu ya. Kita sepakat. Nah, oke, yang pertama aset lancar. Tadi udah dijelasin aset lancar itu berupa apa. Nah, kan kita lihat dari sini apa ya yang berupa aset lancar. Jadi di sini kita ada kas. Kalau ada yang masih bingung, bisa kayak, Mbak aku tuh nggak tahu mana aset lancar, mana aset tetap, itu silahkan dibaca lagi PDF-nya dan dibaca lagi bukunya. Karena di situ tuh lengkap semua deh, apa yang termasuk aset lancar, apa yang termasuk aset tetap, seperti itu. Terus selanjutnya ada piutang usaha. Oh ya, ini untuk sekali lagi Mbak ingetin yang kita masukin ke sini itu yang berdasar di kertas kerja kita. Jadi misal di sini kan ada perlengkapan 2 ya. Ternyata di kertas kerja kalian perlengkapannya cuma 1, cuma perlengkapan kantor doang. Ya udah, berarti yang ditulis di aset lancar kalian cuma 1 kayak gitu. Jadi berdasar kertas kerja kalian seperti itu. Formatnya memang seperti ini, tapi isinya sekali lagi berdasar sama kertas kerja kalian. Nah, selanjutnya yang termasuk aset lancar tuh selain kas sama piutang usaha apa aja nih? Ada perlengkapan ini ya, perlengkapan kantor dan perlengkapan bengkel. Di sini kita tulis, kalau Mbak Sarani nulisnya tuh sesuai urutan dari kertas kerjanya aja biar gampang. Nah, ini perlengkapan kantor, bawahnya kita tulis perlengkapan bengkel. Dan selanjutnya apalagi yang termasuk ke dalam aset lancar? Gedung jelas bukan ya, gedung itu masuk ke aset tetap karena gedung kan nggak bisa dipindahin deh, dan dia tuh jangka waktu lama, yang nggak yang sekali pakai buang. Jadi yang masuk ke aset tetap.
Nah, kemudian apalagi ya, habis perlengkapan. Nah, ini jangan sampai kelewatan. Jadi mana ini di bawah. Nah, ini sewa dibayar di muka itu tuh masuk ke dalam aset lancar ya, Dek. Ada penjelasannya di PDF, silahkan dibaca. Sewa dibayar di muka. Nah, ini Mbak terserah kalian mau nulis dulu, maksudnya kalian mau tulis semua dulu atau kas berapa, piutang usaha berapa, kayak gitu terserah kalian. Tapi kalau Mbak sih kalau ngerjain itu lebih sukanya ditulis semua, jadi biar gak ada yang kelewatan. Nah, nanti baru ditulis nominalnya. Nah, yang termasuk aset tetapnya apa aja? Gedung jelas ya, jadi kita udah bahas gedung, terus akumulasi penyusutan. Nah, ini dimasukin ke aset tetap karena kan dia punya gedung ya, akumulasi penyusutan gedung. Nah, selanjutnya apalagi? Kita punya peralatan bengkel, jangan lupa dimasukkan peralatan bengkelnya. Nah, selanjutnya karena kita punya peralatan bengkel, di sini kita juga punya akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kayak gini, kalau misalkan di kertas kerja kalian tuh ternyata ada peralatan bengkel tapi nggak ada akumulasi penyusutan peralatan bengkel, ya udah nggak usah ditulis, yang ditulis peralatan bengkelnya aja, cukup nggak usah ada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Jadi nggak mesti kita punya laporan yang sama karena kita kertas kerjanya berbeda. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Nah, udah kayak gini, tinggal kita masukin ini nominalnya, kita masukin di saldo paling ujung karena kan ini udah banyak berubah ya karena ini udah banyak berubah, jadi yang kita masukin yang di ujung. Oh, ini 35125 35 juta. Ini kita tulis ya, memang agak lama ya, Dek, nggak apa-apa. 35.125.000. Kita cek lagi benar apa tidak. Nah, terus selanjutnya piutang usahanya berapa? Piutang usahanya 58 juta. Jadi dalam membentuk aset ini itu kita tidak perlu melihat ini tuh debit apa kredit karena semua dijadikan satu kolom. Karena kenapa? Karena nggak butuh debit sama kredit. Jelas ya, ini kan laporan neraca, jadi yang kita masukkan itu semua yang ada di kolom neraca ini. Nah, terus selanjutnya ada perlengkapan kantor. Kita lihat perlengkapan kantor berapa. Ini ada perlengkapan kantor ada 6.500.000. Nah, kita tulis. Ini sebenarnya kalau kalian mulai bosan bisa langsung di skip aja, misal ke bagian total. Yang penting kalian paham aja mana yang harus dimasukin. Kemudian ini perlengkapan bengkel. Ini perlengkapan bengkelnya berapa ini? 13 juta. Karena kan kemampuan orang beda-beda ya, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Ini mau Mbak cepetin tapi takutnya ada yang ternyata belum paham. Nah, ini sewa dibayar di muka berapa ini? Kita lihat 16 juta ya. Nah, di sini kita masukin 16 juta. Nah, setelah udah semua yang aset lancar, kita jumlahin jumlah aset lancar. Ini kita jumlahin as always pakai sum. Nah, kita dapat hasilnya 128. Karena di bawahnya Mbak ini udah pakai rumus, jadinya udah langsung kehitung kayak gitu. Nah, terus aset tetapnya lanjut kita masukin gedung berapa? Di sini kita punya gedung sebanyak 300 juta. Gedung sebesar 300 juta. Terus kita lihat akumulasi penyusutan gedung, namanya akumulasi ya, Dek. Jadi kalau misalkan kalian punya akun akumulasi penyusutan di kertas kerja kalian, jangan lupa untuk dikurangi. Ini kan gedungnya 300 juta. Akumulasi penyusutan gedungnya berapa? Kita lihat dulu di paling akhir. Ternyata kita punya akumulasi penyusutan gedung sebesar 75 juta. Berarti dikurangi 70. Ini untuk membedakan bisa kalian warnain warna merah ya. Selanjutnya peralatan bengkel. Peralatan bengkel kita lihat di sini nominalnya berapa? Nominalnya 200 juta. Di sini kita tulis 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan bengkelnya kita lihat 60 juta. Berarti di sini kita kurangi 60 juta. 60 juta. Nah, as always kita jumlah lagi jumlah aset tetap. Nah, di sini kita langsung sum aja karena kan kita udah tahu kan mana yang di plus, mana yang di minus. Nah, jadi ini jumlah asetnya itu, ini jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap. Jadi ketemunya 439.625.000. Nah, selanjutnya di kolom kewajiban ini ada dua ya sebenarnya, ada utang lancar, ada juga utang jangka panjang. Jadi kalau utang lancar itu pokoknya utang-utang yang bisa cepat dibayar kayak gitu. Jadi kayak utang apa aja. Nah, kita punya beberapa utang ya, karena di sini kertas kerja kita punya utang bunga, utang gaji, utang listrik, uang lembur. Nah, ini tuh utang lembur ini tuh semua masuk ke dalam utang lancar. Nah, nanti yang masuk ke dalam utang jangka panjang ini apa? Pinjaman bank atau utang bank. Karena kan utang bank itu nggak bisa ya, misal aku mau utang ke bank tapi cuma seminggu, kayak gitu tuh jarang kalau buat perusahaan. Soalnya biasanya kalau perusahaan utang ke bank itu biasanya untuk jangka waktu yang panjang dan pokoknya untuk waktu tempo yang lama seperti itu. Nah, di sini kita masukin utang lancarnya. Sebelum kita masukin utang di bawah, jangan lupa kalau ada utang usaha. Jadi kalau misalkan di kertas kerja kalian
atau di perusahaan itu ada utang usaha, itu masuk ke dalam utang lancar. Ingat, utang usaha masuk utang lancar dan utang usaha masuknya ke aset lancar. Nah, terus ini tinggal yang ini, utang bunga, utang gaji, utang teman-teman yang hutang kita copy aja biar lebih tepat. Karena emang enaknya pakai Excel tuh sebenarnya ini deh, tinggal copy aja. Nah, terus habis itu kita masukin nominalnya. Oh, bentar. Ininya kita masukin dulu pinjaman bank. Jadi biasanya kalau utang jangka panjang itu pinjaman bank, Dek. Di sini kita bisa. Bentar. Kita copy, kita paste. Nah, ini dia utang usaha dan lain-lain. Nah, ini jangan lupa kita masukin sesuai yang ada di garis kerja dan jangan lupa dimasukinnya di bagian sana. Karena ini sama semua ya, Dek, 8, 6 dan segala macam. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Oke, kemudian kita paste. Pokoknya kalian harus teliti, kayak bener nggak ini utang bunga 8 juta, bener nggak ini utang gaji 6 juta gitu. Pokoknya itu harus teliti. Nah, kita masukin utang usaha. Utang usahanya berapa ya? Kita utang usaha ini 25 juta 260 ribu. 25 juta 265 ribu. Nah, terus kalau misalkan nih ada yang kalian mau tanya, kenapa sih bang nggak copy paste aja dari yang tadi, misal kayak 25 juta ini kenapa nggak di copy paste aja kayak gitu? Karena kan ini bukan tulisan kita asli, adik, maksudnya kita nggak yang ketik 25265, tapi kan ini adalah udah rumus. Jadi nih kan kalau kalian lihat di sini, ini udah sama dengan x ini sampai z ini kayak gitu. Udah rumus. Ini udah penjumlahan dengan rumus kayak gitu. Nanti takutnya kalau misalkan dipindah ke sini, hasilnya itu tidak sinkron. Seperti itu. Nah, selanjutnya modal. Ini kita ini dulu ya, jumlah. As always kita jumlah utang lancar. Nah, di sini selalu kita nah, dalam kalian menentukan ini bebas ya, kalian mau pakai rupiah apa enggak, atau kalian mau dihilangin 03 di belakang, itu juga nggak masalah, asal dikasih keterangan. Ini kalau misalkan kalian nggak pakai rupiah, nanti di atas ada tulisannya dalam bukan rupiah, karena kan bekerja apa namanya mata uang kan banyak ada uang rupiah. Nah, ini lagi kita jumlahkan. Nah, ini jumlah utang jangka panjang kita jumlahin. Nah, ini sama kita, ini sebenarnya kalau cuma satu tinggal sama dengan klik itunya. Nah, selanjutnya adalah modal. Modalnya modal siapa? Modal Andrew. Nah, ini hati-hati adik kalian dalam mengisi modal Bapak Andrew ini, karena kita bukan masukin yang ini. Kita bukan masukin yang 90 ini. Kita bukan masukin yang 90 juta. Bukan, sama sekali bukan. Tapi yang kita masukin adalah modal akhirnya, yaitu ini 350 sekian. Jadi kalau misalkan kalian belum menyelesaikan ini, 2 tahap ini, kalian otomatis tidak bisa menyelesaikan ini tahap ini. Karena modal yang dipakai adalah modal yang ini, yang 350. Nah, di sini kita tulis 350 juta 010. Nah, udah. Karena ini tadi rumusnya kehapus, jadi kita tulis lagi. Jadi ini jumlah kewajiban dan modal. Tulisannya jumlah kewajiban dan modal. Nah, di sini kita tambahkan. Jadi ini utang lancar ditambah ditambah utang jangka panjang dan ditambah modal. Oh, sebentar, yang salah. Ini kita cek lagi ya, Dek, utangnya. Oke, di sini kita lihat kesalahan di mana. Ya, ternyata kesalahannya ada di utang usahanya belum kita isi. Nah, ini salah satu contoh yang tidak teliti ya, Dek, jangan ditiru. Jadi karena ini utang usaha belum kita isi, makanya jumlahnya belum balance. Nah, kita lihat di sini utang usaha kita punya berapa? Ya, 25.265.000. Oh, berarti ini kebalik ya, Dek. Sebentar, 25.265. Berarti pinjaman banknya kita kurang teliti lagi. Pinjaman banknya itu ternyata sebesar 100 juta ya. Ya, pinjaman banknya itu sebesar 100 juta. Pinjaman banknya 100 juta kita ganti. Nah, ini jangan lupa kan tadi kita udah pakai rumus ya, tapi kan sumnya cuma dari sini sampai sini. Kita ubah dari atas sampai bawah. Sum atau sumeris. Nah, kita ketemu di hasilnya 493.625.000. Jadi pastikan laporan posisi keuangan kalian atau neraca kalian balance kayak gitu. Karena kalau misalkan ini kalian balance, kalian bisa ke tahap selanjutnya atau ke tahap penutupan. Ini kan tahap pembicaraan. Nah, kita bisa ke tahap penutupan kalau ini kita udah selesai. Nah, oke, Kak, untuk laporan posisi keuangannya sampai sini dulu. Selanjutnya silahkan ditonton tahap penutupan, yaitu jurnal penutup dan jurnal buku besar setelah penutupan. Sekian dari Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.